membaca Yasin secara umum bagus, ya. Secara umum bagus karena Yasin bagian dari Al-Quran. Dalil-dalil yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran sangatlah banyak dan saya kira rata-rata di antara kita mengetahuinya. Namun mengkhususkannya pada hari Jumat ini tidak ada. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam beragama, mengkhususkan suatu amalan di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada yang saya hormati, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kalau kita ikuti takrib bid'ah atau pengertian bid'ah yang disampaikan oleh para ustadz Wahabi, maka tentunya takrib bid'ah yang disampaikan oleh mereka itu akan banyak menyesatkan ulama-ulama kita terdahulu. Kenapa? Orang-orang Wahabi, ustadz Wahabi ini memahami bid'ah diantaranya setiap sesuatu pekerjaan amaliyah yang ditentukan waktunya pada waktu-waktu tertentu ini dihukumi sebagai bid'ah. Dan semua bid'ah itu tentunya adalah sesat. Kalau sudah sesat maka finnar. Nah, ini kalau kita pakai, maka banyak ulama-ulama kita yang akan terkena dampaknya, artinya disesatkan oleh takrib bid'ah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka, oleh orang-orang Wahabi itu. Contoh, dalam hal mengirimkan bacaan, pahala bacaan, sawabil qiraah terhadap orang yang meninggal dunia, kita ambil ikut pendapat ulama yang sampai. Kita doakan terhadap mayit hari ke-1, hari ke-3, misalnya hari ke-7. Nah, kalau ditentukan waktunya di hari-hari ini, maka oleh orang Wahabi ini dikatakan sebagai bid'ah. Kenapa? Karena dikhususkan pada waktu-waktu tertentu. Salaman setelah sholat. Salaman setelah sholat ini oleh orang-orang Wahabi dianggap sesuatu yang bid'ah. Kenapa? Karena menghususkan waktu-waktu tertentu, amaliyah tertentu dikhususkan pada waktu tertentu. Mengadakan tazkiran, peringatan terhadap kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal pada kenyataannya orang Islam ini tidak hanya menentukan pada tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah, misalnya sekarang dikhususkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jika kita ikuti pemahaman Wahabi tentang bid'ah yang menganggap menghususkan satu pekerjaan, suatu amaliyah di waktu-waktu tertentu, ini dianggap sebuah kesesatan, dianggap bid'ah yang sesat, dan setiap kesesatan akan calon neraka. Tentunya banyak ulama yang akan ikut disesatkan oleh ustadz-ustadz Wahabi, oleh orang-orang Wahabi ini. Siapa saja di antaranya? Contoh sekarang, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Juz 3, beliau memahami hadisnya Rasulullah yang berziarah setiap hari Sabtu ke Masjid Quba. Oleh beliau, Ibnu Hajar al-Asqalani, ini dijelaskan bahwa hadis ini adalah sebagai dalil bolehnya kita menentukan waktu-waktu tertentu untuk mengerjakan suatu amaliyah tertentu. Ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau hal ini dianggap sebagai bid'ah, menentukan waktu-waktu tertentu, mengerjakan amaliyah tertentu, tentunya yang berfatwa yakni Syekh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini tentulah orang yang marketingnya bid'ah menjadi marketingnya bid'ah. Karena beliau yang memfatwakan bahwa boleh menentukan waktu-waktu tertentu untuk mengerjakan amaliyah tertentu berdasarkan hadis Rasulullah SAW ziarah beliau ke Masjid Quba setiap hari Sabtu.
Yang kedua, tentunya orang-orang Wahabi ini secara tidak langsung juga akan menyesatkan, akan menganggap bid'ah junjungan mereka yang bernama Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa gurunya yang bernama Ibnu Taimiyah ini menghususkan pekerjaan. Ditentukan harinya, ditentukan waktunya dan bilangannya, malah menentukan bilangannya, yaitu membaca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Ini ditentukan bilangannya, bahkan dibaca 40 kali setiap habis adzan, selesai adzan, menunggu waktu iqamah salat subuh. Nah, dibaca 40 kali. Barang siapa yang rutin membaca ini, kata Ibnu Taimiyah, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaca setiap subuh. Jadi ditentukan waktunya untuk mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah malah. Yang kedua, murid Ibnu Taimiyah yang bernama Abu Hafs al-Bazzar juga meriwayatkan Ibnu Taimiyah ini membaca Al-Fatihah dilaksanakan setiap subuh. Setelah habis subuh, Ibnu Taimiyah ini membaca Fatihah berulang-ulang sampai matahari meninggi. Ini setiap subuh. Ini ditentukan waktunya. Jika takrif bid'ah, pengertian bid'ah yang menentukan hari oleh orang-orang Wahabi dianggap sebuah bid'ah, dan bid'ah ini sesat, dan sesat ini adalah di neraka, tentunya Ibnu Taimiyah adalah calon neraka dan sesat tentunya ini. Nah, yang terakhir, Syekh Sudais Arab Saudi yang menentukan waktu tanggal 29 untuk membaca doa hatmil Quran di waktu sholat. Membaca doa hatmil Quran setiap tanggal 29 Ramadan waktunya, ini membaca doa hatmil Quran. Ditentukan waktunya di dalam sholat lagi. Nah, apakah mereka itu sesat? Kalau kita ikuti pemahaman ustadz-ustadz Wahabi yang mengkhususkan waktu pada waktu-waktu tertentu itu dianggap sebuah bid'ah, sebuah kebid'ahan, maka tentunya mereka itu adalah bid'ah. Bahkan secara tidak langsung, walaupun mereka itu anti terhadap bid'ah hasanah, mereka sebenarnya berbuat bid'ah hasanah, yaitu mengerjakan daurah, menentukan waktu-waktu untuk mengaji. Misalnya setiap hari Minggu, setiap hari Ahad, setiap hari Sabtu misalnya, untuk melaksanakan daurah, melaksanakan pengajian. Dan ini dianggap bid'ah oleh Ibnu Taimiyah. Silakan Anda berkilah bahwa itu sama dengan sekolah. Iya, tapi Ibnu Taimiyah mengatakan menentukan waktu-waktu seperti itu untuk mengaji, mendengarkan hadis, daurah, halaqah, sebagainya. Ditentukan waktunya, misalnya setiap Ahad, setiap Sabtu, setiap Selasa, rutin seperti itu, mudawamah seperti itu. Maka ini adalah bid'ah menurut Ibnu Taimiyah. Untuk tahu terhadap nasul ibarat pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bid'ah, silahkan lihat di deskripsi video ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman Wahabi ini bisa sedikit sadar bahwa apa yang mereka pahami selama ini adalah sebenarnya banyak menyesatkan. Imbasnya ini, efeknya atau akibatnya akan banyak menyesatkan ulama-ulama yang telah diakui oleh internasional, oleh dunia ini. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.